tentang sikap kalian di masa depan. Coba kalian tebak, sekarang kita akan bahas tentang apa ya? Oke, nih di sini aku akan berbagi sedikit tentang salah satu materi yang ada di psikologi. Psikologi itu kita tidak hanya mempelajari tentang gangguan mental, stres, atau berbagai permasalahan psikologis lainnya. Nah, ada juga yang namanya psikologi positif. Di psikologi positif ini kita belajar tentang kekuatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta bagaimana seseorang itu dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Nah, salah satu topiknya adalah tentang forgiveness atau memaafkan. Memaafkan itu bukan sekadar melupakan kesalahannya orang lain, tapi juga merupakan proses melepaskan emosi negatif dan memberikan ruang bagi diri kita untuk pulih, untuk sembuh. Teman-teman, kalian pernah gak sih disakitin sama orang sampai kalian itu sulit banget ngelupainya? Buat ngelupainnya aja susah, apalagi buat maafinnya. Kalian merasa itu sangat menjadi tidak mungkin untuk memaafkan hal tersebut. Nah, ada juga yang namanya psikologi positif. Salah satu topiknya adalah tentang forgiveness atau memaafkan. Apa sih itu forgiveness atau memaafkan? Memaafkan adalah proses melepaskan perasaan marah, dendam, dan keinginan untuk membalas kepada seseorang yang telah menyakiti kita. Luka terhadap seseorang yang telah menyakiti kita itu bisa saja datang dari teman, pasangan, atau bahkan keluarga kalian. Ketika kalian merasa sakit hati sama perlakuan seseorang, mungkin ada aja nih orang yang tiba-tiba datang dan bilang, ya udahlah, maafin aja, ya udah nggak apa-apa, maafin aja. Tapi realitanya memaafkan itu tidak semudah itu. Banyak orang mengira memaafkan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Padahal tidak. Kita bisa memaafkan tanpa harus melupakan atau kembali dekat dengan orang tersebut. Memaafkan itu bukanlah sesuatu yang instan bagi sebagian orang. Proses ini bisa membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Memaafkan seringkali menjadi hal yang paling sulit dilakukan karena ketika seseorang menyakiti kita, yang terluka itu bukan hanya perasaan kita, tapi juga rasa percaya, harga diri, dan rasa aman yang kita miliki sebelumnya. Banyak orang merasa bahwa jika mereka memaafkan, maka mereka dianggap lemah atau membiarkan yang lain itu lolos begitu saja dari kesalahannya. Padahal memaafkan membutuhkan keberanian dan kekuatan emosional yang besar. Seseorang harus mampu menghadapi luka yang dirasakannya, menerima kenyataan yang terjadi, lalu secara perlahan memilih untuk melepaskan kemarahan tersebut. Memaafkan itu bukan membebaskan orang yang menyakiti kita, tetapi untuk membebaskan diri kita dari beban masa lalu. Nah, kalau misalkan kalian pernah nih sakit hati sama orang, sampai bikin kalian itu marah, kalian sedih, kalian kecewa, bahkan kalian mungkin dendam. Tak jarang kita jadi terus mengingat kejadian tersebut dalam pikiran kita, dan terus itu terjadi terulang-ulang. Ketika mau tidur kita ingat, bahkan ketika kita melihat hal yang sama jadi kayak, oh iya ya, aku pernah di situ, oh iya ya, aku juga pernah di posisi itu kayak ini. Jadi kalian teringat lagi, kemudian kalian dendam, kalian sedih lagi. Nih, coba bayangin deh teman-teman, kalau misalkan setiap marah, sakit hati, dendam yang kita simpan itu adalah sebuah batu yang kita masukkan ke dalam tas. Awalnya itu batu biasa, namun kalau seiring berjalannya waktu, kita dendam, kita marah, sakit hati, kita masukkan terus. Batu-batu tersebut masukkan terus ke dalam tas. Awalnya tuh batunya dari 1, kemudian jadi 2, 3, dan semakin banyak. Semakin lama itu akan berat. Tas yang kita bawa ini jadi semakin berat. Nah, lama-kelamaan itu kan kita jadi membuat perjalanan kita sulit karena kita terlalu banyak menyimpan batu-batu dalam tas kita. Jadi memaafkan itu diibaratkan sebagai sebuah proses mengeluarkan batu tersebut satu persatu. Luka mungkin masih ada,
tapi beban yang kita bawa menjadi lebih ringan. Ini batu, kita keluarkan pelan-pelan satu-satu, kita keluarkan pelan-pelan, kemudian jadi kita kosong lagi, kita akan bisa lebih mudah untuk perjalanan selanjutnya tanpa membawa beban di dalam tas. Jadi memaafkan tuh seperti itu teman-teman. Kalau kita terus menyimpan luka, itu kita akan kesulitan menghadapi masa depan. Lalu apa sih manfaat dari forgiveness ini? Nah, memaafkan itu dapat membantu seseorang dari stres atau kecemasan. Ketika kita terus menyimpan dendam, pikiran kita ini akan terus dipenuhi oleh emosi negatif yang mengurangi energi kita. Kemudian memaafkan juga dapat meningkatkan kesehatan emosional seseorang. Orang yang mampu memaafkan itu cenderung lebih tenang, lebih mampu mengelola emosinya. Kemudian, ia juga membantu memperbaiki kualitas hubungan sosial. Meskipun tidak semua hubungan harus kembali seperti semula, kemampuan untuk memaafkan itu membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Selain itu juga, memaafkan membantu orang dalam fokus ke masa depan daripada terus-terus terjebak dalam luka masa lalu. Memaafkan itu bukan berarti dia itu tidak pernah terluka, tapi mereka merasakan sakit, cuman tidak memilih untuk dendam dan tidak memilih untuk hidup di dalam bayang-bayang luka tersebut selamanya. Meskipun kita juga perlu memahami bahwa memaafkan itu bukan proses yang mudah. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa seseorang harus langsung memaafkan setelah disakiti. Itu tidak ada ya teman-teman. Setiap orang memiliki pengalaman dan luka yang berbeda-beda, dan caranya juga yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan cuma beberapa hari, ada yang membutuhkan berbulan-bulan, atau bahkan ada yang bertahun-tahun. Tapi yang terpentingnya itu adalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasakan emosi yang muncul dan tidak memaksakan diri untuk segera baik-baik saja. Kita boleh kok sedih, kita boleh kok marah, tapi tidak membiarkan hal-hal itu terus berlarut. Memaafkan itu bukan tentang kecepatan, tapi proses. Memaafkan adalah keputusan untuk mulai menurunkan beban yang selama ini kita bawa dalam perjalanan hidup kita, agar perjalanan hidup kita itu menjadi lebih ringan dan bermakna. Memaafkan atau forgiveness ini bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita, karena dengan memaafkan kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita tidak bisa menghapus apapun yang sudah terjadi. Tapi ketika kita memaafkan, dan bagaimana kita bisa memaafkan hal itu menjadi sebuah langkah kita untuk maju ke depan. Kata maaf yang dilontarkan oleh kita atau memaafkan orang itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita juga lemah, tapi itu adalah kekuatan dan untuk kita menghargai, oh iya, kita salah, dia juga salah, dia nyakitin aku, tapi aku memilih untuk memaafkannya, aku memilih untuk tetap berjalan tanpa membawa luka, tanpa membawa dendam. Memaafkan menjadi sebuah keberanian dan kedewasaan emosional yang menunjukkan bahwa kita itu memilih untuk bertumbuh daripada terjebak terus di dalam luka tersebut. Jadi buat teman-teman yang pernah merasakan sakit hati, yang pernah merasakan dendam, dan kalian ingin sekali untuk memaafkan hal itu, tidak harus sekarang. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Yang terpenting ketika kalian mulai menyadari hal itu menghambat, kalian bisa
mengolah hal itu, mengolah perasaan itu tanpa merusak diri kalian sendiri. Forgiveness atau memaafkan itu bukan tanda bahwa luka yang kita alami itu gak penting, tetapi menjadi tanda bahwa kita memilih untuk tidak membiarkan luka tersebut terus berada dalam kehidupan kita, dan kita tidak membiarkan hal itu menjadi penghambat dalam hidup kita. Nah, sekian dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf ya teman-teman. Mungkin kali di video ini tidak banyak ekspresi, tidak banyak kata yang bisa aku ucapkan, tentang hanya sekedar memaafkan. Semoga ini bermanfaat, dan kapan-kapan lagi next kita bahas apa ya?